Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok, yaitu mata kuliah Laboratorium Perbankan Syariah. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang terbentuknya perbankan syariah di Indonesia. Berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI, yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar 106.126.382. Selanjutnya ada kemajuan perbankan syariah. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam 2 dekade perkembangan keuangan syariah nasional sudah banyak mencapai kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan lengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, dan 162 BPRS dengan total aset sebesar 273,494 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Nah, khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan dan dana pihak ketiga BUS atau UUS masing-masing sebesar 201,397 triliun dan 85,410 triliun dan 110,509 triliun. Selanjutnya, kurva pertumbuhan perbankan syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2005 sampai dengan 2018, September 2018. Pada 2005 pertumbuhannya yaitu 1,00% dan di 2000 sampai dengan 2018 yaitu 7,00%. Miliarnya sendiri itu ada 50 miliar dan September 2018 sebesar 500 miliar. Untuk total aset BUS dan UUS-nya itu berada stabil atau meningkat sedikit tidak signifikan seperti yang diharapkan, seperti yang bisa kita lihat. Untuk DPK-nya juga seperti itu, stabil. Untuk pembiayaannya juga stabil. Untuk market share sendiri tertinggi pada 6,00%. Untuk 2013, 14 sampai 15 itu sangat stabil, bahkan tidak ada peningkatan sama sekali, yaitu berada pada 5,00%. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan perbankan syariah setelah merger. Bank Syariah Indonesia proyeksikan bahwa prospek perbankan syariah tumbuh positif di tahun 2021. Hal ini disampaikan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, yaitu Heri Gunardi saat acara pemaparan prospek perbankan syariah setelah merger dalam acara CEO Talk. Lebih lanjut, Heri menjelaskan bahwa berdasarkan data Project OJK, dalam pertumbuhan tahunan akan tumbuh double digit. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi syariah tumbuh 2,4 sampai 3,7%. Dari sisi pembiayaan dan penghimpunan dana, pihak ketiga diperkirakan tumbuh 13 sampai 18%. Sedangkan dari sisi kualitas pembiayaan diproyeksi pada posisi 3,35%. Per Maret 2031, kinerja positif Bank Syariah ditunjukkan dengan posisi aset mencapai 605 triliun. Pembiayaan tumbuh 6,52% dan penghimpunan dana pihak ketiga 11,5%. Dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan NPV sebesar 3,29% dan efisiensi di BIOPO pada posisi 78,75%. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwasannya aset keuangan syariah di tahun 2020 bahwasannya menurut IFD ada Indonesia berhasil menggeser posisi terakhir dalam peringkat IPK ini, dan mana IPK tersebut adalah Islamic Financial Development Indicator, yang dimana pada sebelumnya tahun 2019 Indonesia berada di peringkat keempat. Oleh karena itu bahwasanya keuangan syariah yang ada di Indonesia secara global masih dipimpin oleh Indonesia. Perlu kami sampaikan sekali lagi bahwasanya di Indonesia ini adalah mayoritas beragama Muslim. Kenapa Indonesia tidak berada di peringkat pertama? Dikarenakan meleknya milenial untuk kesadaran masyarakat Indonesia tentang ekonomi keuangan syariah itu belum ada. Nah, oleh karena itu untuk tahun 2021 nantinya Indonesia, para pemuda-pemuda berawal dari pemuda milenial harus melek dengan finansial keuangan syariah agar kedongkraknya faktor ataupun keuangan agar menggeser peringkat pertama dari Malaysia. Baiklah, selanjutnya market share perbankan syariah di tahun 2020. Di sini dapat kita lihat di diagram lingkar pertumbuhan ekonomi bank syariah hanya mencapai 6,51%, berbanding jauh dengan bank konvensional yang mencapai 93,49%. Hal ini sangat disayangkan karena pertumbuhan ekonomi syariah hanya mencapai 6,51%, karena kita ketahui Indonesia merupakan negara penduduk umat muslim terbanyak di dunia. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia masih banyak yang memilih bank konvensional ketimbang bank syariah.
Dan dapat kita lihat di diagram lingkar yang sebelah kanan, jika 6,51% dikonversikan menjadi 100%, Bank Umum Syariah mencapai 65,21% dan unit syariah mencapai 32,33% dan pembiayaan rakyat syariah hanya 2,46% saja. Selanjutnya, indikator utama perbankan syariah. Industri perbankan syariah, dapat kita lihat Bank Umum Syariah jumlah institusinya mencapai 14% dan jumlah kantor mencapai 2034 dan aset dalam triliun rupiah mencapai 397,07 dan PYD atau pembiayaan yang diterima dalam bentuk triliun rupiah mencapai 246,53 dan DPK atau dana pihak ketiga dalam triliun rupiah mencapai 322,85. Industri perbankan selanjutnya dalam unit syariah, jumlah institusinya mencapai 20, jumlah kantor mencapai 392 dan aset mencapai 196,88 dan PYD mencapai 137,41% dan DPK mencapai 143,12. Selanjutnya itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, jumlah institusinya mencapai 163, jumlah kantor mencapai 627 dan aset mencapai 14,95 dan PYD 10,68 dan DPK mencapai 9,82. Jika ditotalkan, jumlah aset itu hanya mencapai 608,90 dan PYD mencapai 394,63. G. Peluang yang dapat dilakukan di masa yang akan datang. Yang pertama, Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Ini yang seharusnya digarap oleh pemerintah serta pihak terkait untuk mendongkrak pangsa pasar atau market share. Perbankan syariah agar semakin besar, gaya hidup halal atau halal lifestyle saat ini sedang marak di masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku sesuai ajaran syariat yang mulai berkembang harus dimanfaatkan pemerintah untuk semakin mempromosikan perbankan syariah. Dengan demikian, gaya hidup halal masyarakat akan merambah ke sektor perbankan syariah. Saat ini banyak kampus-kampus membuka jurusan ilmu ekonomi syariah atau perbankan syariah dengan harapan di masa depan banyak ahli-ahli ekonomi perbankan syariah bermunculan yang akan semakin memahamkan masyarakat terkait bank syariah. Yang kedua, paskah margernya 3 bank umum syariah. Yang pertama, BSM, BNIS, BRIS menjadi PT Bank Syariah Indonesia, TBK atau BSI menjadikan BSI sebagai kekuatan terbesar keuangan syariah di Indonesia saat ini. Memiliki aset lebih dari 240 T serta modal lebih dari 21,74 T membuat BSI masuk ke dalam jajaran 10 besar bank terbesar di Indonesia dan optimis ke depan dapat menembus top 10 bank syariah terbesar di dunia. Dukungan dari pemerintah serta jumlah populasi muslim terbesar di dunia bukan hal mustahil cita-cita Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global akan tercapai di masa depan. Dan yang terakhir, bank syariah diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan milenial. Saat ini Indonesia mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia milenial sekitar 75,49 juta atau sekitar 27,94% dari total populasi. Pemahaman literasi keuangan syariah di kalangan milenial diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar atau market share bank syariah. Rata-rata usia milenial saat ini sudah melek teknologi di kehidupannya. Bank syariah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nasabah milenial dengan terus mendorong digital banking untuk memudahkan setiap transaksi. Jelaskan tentang peluang yang dapat dilakukan di masa yang akan datang. Nah, yang pertama, pasca mergernya 3 bank umum syariah atau BSM, BNIS, dan BRIS menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau yang kita kenal dengan sebutan BSI. BSI tersebut menjadikan kekuatan terbesar keuangan syariah di Indonesia pada saat ini dan memiliki aset lebih dari 240 triliun dan modal lebih dari 21,74 triliun dan membuat BSI masuk ke dalam 10 besar bank terbesar di Indonesia dan optimis ke depan dapat menembus top 10 besar syariah terbesar di dunia. Dan yang terakhir, bank syariah diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan milenial. Saat ini Indonesia mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia milenial sekitar 75,49 juta atau 27,94% dari total populasi. Pemahaman literasi keuangan syariah di kalangan milenial diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar atau market share bank syariah. Rata-rata usia milenial saat ini sudah melek dengan teknologi di kehidupan sehari-hari. Maka bank syariah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nasabah milenial dengan terus mendorong digital banking untuk memudahkan setiap transaksi.
Oke, cukup sekian video presentasi kali ini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar kami semangat untuk memberikan pembelajaran video selanjutnya. Saya Agustina, thanks for watching and see you!